Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak kami sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam mata pelajaran PPKN ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap semangat ya, tetap semangat belajarnya walaupun daring untuk mencapai cita-cita kita ya. Mudah-mudahan cita-cita kalian nanti tercapai atau terwujud ya. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kita langsung saja masuk ke slide judul ini ya. Judul kita adalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dan ini sudah kita bahas sedikit di video atau pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita langsung saja ke slide berikut. Nah, slide berikut ini adalah ternyata di bab 2 itu ada 3 judul kecil ya yang mau kita bahas. Ada 3 judul kecil. Yang pertama ini yang bagian A sudah kita bahas minggu lalu ya, di video sebelumnya. Sekarang yang mau kita bahas adalah bagian B ini. Bagian B-nya yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi kita yang mau bahas adalah bagian B. Sedangkan bagian C-nya nanti akan kita bahas tersendiri pada video atau pertemuan kita selanjutnya. Nah, kita lanjutkan saja kepada slide berikutnya. Ya, bagian B, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di situ ada kita lihat peran kepolisian, ada peran kehakiman, ada peran KPK, ada peran kejaksaan, ada peran advokat ya. Dalam apa tadi? Menjamin keadilan dan kedamaian. Apa-apa saja perannya? Apa-apa saja perannya? Nah, itu nanti bisa kita lihat pada slide berikutnya. Namun sepintas lalu ya, sepintas lalu kira-kira apa sih maksud daripada peran itu? Peran itu biasanya berkenaan atau berhubungan dengan masalah hak dan kewajiban ya dalam tugas dan wewenang. Itu biasanya yang disebut dengan peran serta ya, umpamanya peran kegiatan ya. Nah, kalau misalnya peran dan tugas dari kepolisian, apa pula tugas dan wewenang daripada kehakiman, KPK, advokat, dan kejaksaan, ini akan kita singgung pada slide berikutnya, namun tidak secara mendalam ya, kita hanya sekilas saja. Karena kalau kita bahas secara mendalam itu memakan waktu yang sangat lama. Ya, langsung saja kita kepada peran kepolisian. Peran Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Tugas dan wewenangnya ya, tugas dan wewenangnya. Tugas tadi apa? Kewajiban atau tanggung jawab yang harus dikerjakan. Sedangkan wewenang apa? Kekuasaan atau hak untuk menjalankan suatu tugas. Jadi kalau tugas dia itu lebih cenderung kepada kewajiban, sedangkan wewenang lebih cenderung kepada hak. Gitu ya. Jadi kalau tugas dan wewenang ini berarti kewajiban dan haknya dan kewajibannya. Ya, hak dan kewajiban Polri antara lain ya. Ini tugas pokoknya ini ya. Tugas pokoknya, wewenang pokoknya ya. Yang pertama apa? Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua apa? Menegakkan hukum. Yang ketiga apa? Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
begitu ya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, menetapkan kewenangan Polri antara lain berarti kewenangannya banyak ya. Yang kita tuliskan di sini hanya 5 ya. Misalnya yang pertama melakukan penangkapan ini di bidang Di bidang proses pidana ya. Ini di bidang proses pidana ini ya. Yang pertama misalnya melakukan penangkapan, penahanan dan penggeledahan serta penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara ya. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Nah, di sini ada kata penyidik atau penyidikan. Kadang kita selaku masyarakat yang masih awam ya, kebingungan itu membedakan apa itu penyidik, apa itu penyelidik, apa itu penyidikan, apa itu penyelidikan. Nah, ini kalau orang yang sudah katakanlah belajar atau kuliah di Fakultas Hukum ya, udah biasa membedakan ini, sudah sangat mudah ya. Namun bagi kita rakyat biasa agak kesulitan ini membedakan antara penyidik dengan penyelidik. Penyidikan dengan penyelidikan. Nah, sekedar untuk informasi, tidak ada salahnya kalau kita katakan ya perbedaannya ya. Penyidik atau penyidikan itu biasa dilakukan oleh pejabat Polri, pejabat polisi ya, dan PNS tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Jadi penyidik atau penyidikan itu boleh dilakukan oleh polisi, boleh dilakukan oleh PNS tertentu ya. Sedangkan penyelidik atau penyelidikan itu dilakukan oleh penyelidik, yaitu pejabat polisi atau Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang. Jadi pada dasarnya perbedaannya tadi apa? Kalau penyidik boleh Polri dan PNS tertentu, sedangkan penyelidik hanya Polri, hanya polisi. Nah, yang berikutnya yang D-nya tadi apa? Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Ya. Kemudian melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat dan lain-lain ya. Itulah wewenang dari Polri. Antara lain itu ya, berarti masih banyak ya. Namun nggak usah kita bahas semuanya, nanti terlalu panjang. Kita lanjutkan saja kepada peran Kejaksaan Republik Indonesia. Apa saja peran kejaksaan? Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, perannya dalam bidang pidana misalnya ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kejaksaan ini kadang-kadang biasa juga disebut dengan apa? JPU. JPU itu apa sih? Jaksa Penuntut Umum. Jadi tugas atau kejaksaan itu biasa disebut orang juga penuntut ya. Jaksa Penuntut Umum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan ya, sudah kita sebutkan tadi perannya itu apa saja. Yang pertama, melakukan penuntutan. Nah, ini dia. Jadi jaksa yang menuntut orang-orang yang katakanlah terkait dengan pidana umpamanya ya. Yang kedua, melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, ini kalau sudah ditetapkan dengan keputusan kekuatan hukum yang tetap, baru melaksanakan putusan itu. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pengawasan dan lepas bersyarat. Jadi diawasi oleh
kejaksaan. Yang berikut melakukan penyidikan. Nah, ini ada lagi istilah penyidikan tadi ya. Nah, berarti kejaksaan juga bisa melakukan penyidikan. Yang berikut melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Jadi kalau berkas-berkas belum lengkap itu biasanya belum boleh diajukan ke pengadilan. Seandainya pun diajukan ke pengadilan, biasanya pengadilan akan mengembalikan berkas itu karena masih dianggap kurang memenuhi persyaratan. Nah, kemudian kita lihat peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum sebagai berikut. Yang pertama misalnya apa? Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, mengamankan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, mengawasi peredaran barang cetakan. Yang keempat, mengawasi aliran kepercayaan. Nah, ternyata banyak sekali tugas daripada peran jaksa ini dalam bidang perdata dan tata usaha negara ya. Kita selama ini melihat kejaksaan itu hanya seakan-akan hanya menuntut apabila ada persidangan. Apabila tidak ada persidangan, seakan-akan kejaksaan itu tidak ada tugas dan kewajibannya ya, tidak ada kerjaannya seakan-akan ya. Padahal sebenarnya banyak perannya ya, seperti kita lihat di bawah ini. Misalnya yang E-nya, mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Sampai ke masalah agama juga ada berkaitan dengan kejaksaan ya. Baru yang berikut, penelitian dan pengembangan hukum. Nah, ini juga ternyata luas sekali tugas atau peran daripada kejaksaan. Nah, kita lihat kadang-kadang kata-kata hukum ini kadang-kadang lucu ya. Seperti ini misalnya, mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama dan atau. Kadang-kadang kita pikir itu salah ketik ya. Ternyata bukan. Memang bahasa hukum seperti itu. Dan atau. Itu artinya umpamanya kita ambil contoh ya supaya lebih jelas ya. Anak-anak sekalian, besok kita boleh membawa buku dan atau koran Jadi besok kita boleh membawa buku dan koran, boleh membawa buku saja, boleh membawa koran saja. Jadi dan atau seperti itu pengertiannya. Kita lanjutkan ya pada slide berikutnya. Peran hakim, kehakiman ya, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ya. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang itu kekuasaan ya, oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili, apa itu mengadili? Yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara. Jadi yang namanya mengadili itu apa tadi? Serangkaian tindakan untuk menerima perkara, memeriksa perkara, dan memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ternyata kekuasaan kehakiman di Indonesia itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun di bawah Mahkamah Agung ini masih ada peradilan. Di bawah Mahkamah Agung ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, dan ada peradilan tata usaha negara. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berdiri sendiri, tidak ada lagi peradilan di bawah Mahkamah Konstitusi.
Anak-anak kami sekalian, apa beda pengadilan dan peradilan? Nah, ini tadi, seperti juga penyidikan dan penyelidikan ada bedanya. Begitu juga dengan pengadilan dan peradilan. Nah, apa bedanya? Nah, kita lihat ya. Kalau peradilan itu merujuk pada proses mengadili. Proses mengadili. Sedangkan pengadilan merujuk pada tempat. Tempat untuk mengadili perkara. Jadi kalau peradilan itu proses mengadili perkara, sedangkan pengadilan adalah tempat untuk mengadili perkara. Jadi peradilan prosesnya, pengadilan tempatnya. Begitu ya. Kita lihat sekarang slide berikutnya. Ini kita sudah masuk kepada peran advokat. Salah satu peran yang jarang kita ketahui barangkali adalah advokat ya. Kalau misalnya kepolisian kita sudah sering dengar, kejaksaan kita sudah sering dengar, kehakiman ya kita sudah sering dengar. Tapi kalau advokat itu biasanya kita jarang mengetahui atau mendalami kira-kira advokat itu apa saja sih hak dan kewajibannya. Untuk melihat itu, maka lihatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang advokat. Tentang advokat. Apa saja hak-hak yang dimiliki advokat? Misalnya yang pertama, bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. Nah, ini lucu juga sebenarnya kalimatnya ini. Yang kedua juga bebas menjalankan profesinya sesuai aturan. Nah, ini lucu ya, udah bebas dia, bebas. Ya, bebas itu artinya kan tidak terikat. Ya kan? Tapi dia diikat oleh aturan. Jadi, walaupun dia bebas menjalankan tugasnya, dia harus sesuai dengan aturan. Dengan kata lain, bebas yang bertanggung jawab. Begitu. Yang C-nya tidak dapat dituntut. Tidak dapat dituntut. Baik dia, karena dia sini kan sebenarnya tugas utamanya ini kan memberi jasa hukum ya. Memberi jasa hukum, membela orang yang berperkara, membela orang yang sedang berperkara. Maksudnya kliennya ya, kliennya yang dibelanya itu salah atau tidak salah, dia tidak dapat dituntut karena memang profesinya seperti itu. Yang D-nya berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari instansi yang terkait ya, instansi yang terkait untuk pembelaan kliennya. Yang berikut berhak atas kerahasiaan hubungan dengan kliennya. Yang berikut tidak dapat diidentikan dengan kliennya. Nah, maksudnya seandainya pun kliennya itu salah ya, ternyata salah melakukan kesalahan, dia tidak bisa disamakan. Berarti advokatnya juga salah, tidak seperti itu. Kalau kliennya ternyata nanti setelah diputuskan oleh hakim bersalah, advokatnya tidak bersalah ya, karena dia hanya menjalankan tugasnya sebagai advokat atau pembela. Karena sebelumnya kan kita belum tahu apakah orang yang berperkara itu benar atau salah, begitu. Itu haknya. Sementara kewajiban advokat dalam menjalankan tugasnya antara lain ya, yang pertama dilarang mendiskriminasikan kliennya. Artinya apa? Dilarang membeda-bedakan kliennya, mau kaya, mau miskin, mau sukunya apa, agamanya apa, rasnya apa, golongannya apa, warna kulitnya apa, itu tidak boleh diskriminasi. Dia tidak boleh milih-milih. Misalnya ada orang yang minta tolong kepadanya, pilihannya kebetulan
misalnya suku yang lain dari dirinya, lalu dia menolak umpamanya untuk membelanya, padahal dia mampu umpamanya, itu tidak boleh ya. Dia tidak bisa membeda-bedakan kliennya menurut suku, agama, ras, antar golongan ya, warna kulitnya mau putih mau hitam. Itu kalau dia mau diminta tolong untuk pembelaan, silahkan dibela ya. Kemudian yang berikut, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya. Yang ketiga, dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugasnya. Iya, benar sekali ya. Yang D-nya juga dilarang melaksanakan tugas yang lain ya. Itu misalnya untuk rangkap jabatan, itu biasanya dilarang. Seorang advokat ya, dilarang profesinya sampai 2 atau 3 jabatan. Nanti akan justru mengganggu perannya sebagai advokat. Itulah sekilas tentang peran advokat atau pembela. Kita lihat slide berikutnya. Nah, yang kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini adalah contoh lembaga yang baru, namun sepak terjangnya di masyarakat atau di media massa itu sudah sangat terkenal sekali ya. Bahkan lebih populer lagi istilah KPK ini daripada advokat ya. Lebih populer di masyarakat. Kita lihat yang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sebenarnya tujuan dibentuknya KPK itu apa? Tugasnya itu apa? Misalnya ya. Jadi tujuan dibentuknya KPK itu sebenarnya waktu itu karena dalam keadaan, katakanlah negara kita ini dalam keadaan yang korupsinya luar biasa, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu, maka dibentuklah KPK. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi ini biasanya, istilah komisi, apabila tugasnya sudah selesai, maka komisi itu biasanya dibubarkan. Namun sampai sekarang KPK belum dibubarkan. Kenapa? Karena ternyata korupsi di Indonesia ini bukannya tambah hilang, tapi kalau kita perhatikan di media massa, kadang-kadang boleh dikatakan korupsi itu tambah merajalela. Apa saja tugas KPK? Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang terkait yang berwenang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi dia bekerja sama ya dengan instansi yang lain. Boleh bekerja sama dengan instansi yang lain untuk kelancaran tugas melakukan tindak pidana korupsi. Berikutnya, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau supervisi itu biasa kepada lembaga yang katakanlah di bawah daripada KPK itu ya. Biasanya seperti itu. Yang berikut, melakukan penyelidikan, penyidikan. Nah, di sini ada lagi istilah penyelidikan dan penyidikan. Berarti KPK juga punya tugas atau punya hak dan wewenang atau katakanlah tugas pokoknya tadi ya, boleh melakukan penyelidikan, boleh melakukan penyidikan, bahkan penuntutan ya terhadap siapa? Tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan penegakan tindak pidana korupsi. Benar ya. Nah, itulah tadi tugasnya ya. Wewenangnya apa? Nah, tugas seperti kita sebut tadi lebih cenderung kepada kewajiban, sementara wewenang lebih cenderung kepada haknya ya. Yang pertama, mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK kepada instansi yang terkait.
Yang berikutnya melaksanakan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang tentang pemberantasan TPK. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Begitu contoh-contoh daripada wewenang KPK. Ya, sekarang kita masuk dalam slide berikutnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman kepada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum. Apa maksudnya asas kepastian hukum? Dalam menjalankan tugasnya, hak dan kewajibannya, wewenangnya, ya, KPK harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi KPK tidak sembarangan menjalankan tugas, hak dan kewajibannya. Harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sembarangan. Yang kedua, asas keterbukaan. Apa artinya? Yaitu KPK membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kinerjanya. Jadi harus membuka diri terhadap informasi apa-apa saja yang sudah dikerjakan oleh KPK. Yang ketiga, akuntabilitas. Artinya apa? Setiap kegiatan KPK dan hasilnya kegiatan KPK itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat khususnya. Harus dapat dipertanggungjawabkan kepada KPK sendiri, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikut, kepentingan umum. Asas kepentingan umum itu artinya apa? Mendahulukan kesejahteraan umum atau mendahulukan kesejahteraan rakyat. Nah, itu kepentingan rakyat yang didahulukan. Jadi, untuk memberantas KPK ini memang sebenarnya untuk rakyat juga, karena kalau orang katakanlah melakukan korupsi ya, atau pejabat melakukan korupsi, yang sebenarnya yang dirugikan itu adalah seluruh rakyat. Nah, jadi KPK ini juga sebenarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang kelima, proporsionalitas. Asas proporsionalitas itu artinya apa? Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, tugas-tugasnya itu, tugas dan kewenangan hak dan kewajiban KPK itu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan hanya mengutamakan hak saja, sementara kewajibannya dikurangi, atau jangan hanya melakukan tugas dan kewenangannya saja, sementara haknya tidak didapati, umpamanya, itu juga tidak boleh. Jadi harus seimbang. Kita lihat slide yang berikutnya. Oh ya, ternyata sudah habis ya. Sudah slide terakhir, sudah slide penutup. Ternyata pertemuan kita sampai di sini saja ya. Kalau ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang berlebihan, kami minta maaf ya. Mana tahu ada yang salah di sana sini, kami juga minta maaf. Mari kita sama-sama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa dalam penutup ini agar kegiatan kita ini bermanfaat ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.